Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa, saya mau berbagi ilmu, berbagi cerita. Ilmu yang saya bagikan hari ini adalah tentang masalah gaib ya. Masalah gaib yang nggak bisa dilihat oleh mata ya. Jadi semalam saya udah berbicara dengan Panglima anak buah Dajjal lagi yang ada di dalam tubuh kawan saya ya. Jadi si kawan saya ini tubuhnya itu ditempati yang namanya Panglima Dajjal si mata satu ya. Jadi ngasih tahu ke saya desa mana yang nggak bisa kena banjir, kena musibah, entah kena angin, atau petir menyambar, atau banjir air, desa yang bagaimana? Saya tanya seperti itu. Jawab Panglima Dajjal si mata satu. Dia melakukan istighosah setiap hari. Jadi apabila ibu-ibu, bapak-bapak, dan kawan-kawan, apabila di kampung Anda, entah itu di kampung, entah itu di kota, melakukan istighosah setiap hari, maka kampung Anda akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga. Maka Allah akan menurunkan malaikat yang sangat besar. Jadi pada saat Panglima menyihir angin untuk mendatangkan angin, terus menyihir untuk mendatangkan air banjir, Panglima Dajjal ini kan. Jadi ada satu desa yang sangat kuat ya. Di situ ada penunggunya. Penunggunya ini besar dan raksasa ya, satu desa nih ya. Saya desanya tahu, cuman saya nggak mau lah menyebutkan nama desanya ya. Takutnya takutnya jadi jelek, takutnya juga saya pilih kasih gitu membela nama desa itu doang, sedangkan desa yang lain gak dibela seperti itu ya, khawatirnya seperti itu. Jadi saya akan menyebutkan desa yang dilindungi Allah nggak bakalan kena banjir atau kena musibah, yaitu desa atau di kota-kota ya, itu yang melakukan istighosah setiap hari. Ya kalau misalnya nggak setiap hari, 2 hari sekali atau 3 hari sekali segitu. Jadi saya sarankan dan saya mohon kepada para ulama, baik yang ada di kampung maupun yang ada di kota, lakukanlah istighosah setiap hari agar desa-desa kita, kampung-kampung kita dijaga oleh Allah, dilindungi Allah dari musibah banjir, musibah angin, petir menyambar, segala macam. Ini pengakuan dari Panglima Dajjal si mata satu ngasih tahu ke saya. Ada satu desa katanya yang kuat, dia bahkan ada penunggunya ini besar raksasa. Dan saya bertanya kepada Panglima Dajjal, kamu berani melawan dia? Nggak berani katanya. Saya tanya, apakah dia bangsa jin? Dia jawab, bukan, dia bukan bangsa jin. Nah, tebakan saya, kalau dia bukan bangsa jin berarti malaikat Allah. Seperti itu tebakan saya. Karena Allah itu menciptakan malaikat, jin, dan manusia. 3 makhluk ini Allah menciptakan seperti itu. Maka tebakan saya, yang menjaga desa itu yang tinggi besar badannya itulah malaikat ya. Jadi apabila para ulama yang melakukan istighosah di kampungnya sendiri masing-masing ya, setiap hari melakukan istighosah, maka desanya itu akan dilindungi Allah. Bahkan Allah menyuruh satu malaikat yang paling besar untuk menjaga desa itu supaya desa itu tidak terkena banjir, tidak terkena musibah ya, entah petir menyambar, entah angin puting beliung.
Ini pengakuan dari Panglima Dajjal sendiri bilang ke saya semalam melalui jalur teman saya yang di tubuhnya itu masih ada Panglima Dajjal ya di tubuhnya itu. Belum bisa satupun satu ulama maupun dukun yang bisa mengeluarkan Panglima Dajjal si mata satu di tubuhnya kawan saya itu gak ada satupun yang berani, gak ada. Saya berkata jujur, kalaulah ada buat para ulama maupun dukun yang paling sakti sekalipun datang temui saya dan saya minta tolong untuk mengeluarkan Panglima Dajjal yang ada di tubuh kawan saya. Kalau bisa, karena dari pengakuan Panglima sendiri ya bilang ke saya, tidak ada satupun yang bisa melawan saya kecuali Nabi Isa. Seperti itu. Nabi Isa yang bisa mengalahkan Panglima Dajjal. Jadi ulama maupun dukun tidak bisa mengalahkan yang namanya Panglima Dajjal si mata satu itu ya. Ini penjelasannya kepada saya. Itu. Jadi Panglima Dajjal ini sering berbicara dengan saya melalui tubuh kawan saya. Jadi saya itu nyambung kalau berbicara. Akan tetapi kalau Panglima Dajjal ini berbicara dengan orang lain tentang membahas masalah gaib, itu gak bakalan nyambung. Bahkan orang itu akan menuduh orang gila ini, orang stres. Jawabannya ngawur, nyeleneh, seperti itu. Tapi karena saya beriman kepada Allah, saya takut kepada Allah, dan saya percaya kepada yang namanya gaib ya. Gaib. Yang namanya bangsa iblis, bangsa jin setan, itu gaib, gak bisa dilihat oleh mata. Akan tetapi Allah menciptakan gaib itu ada lagi. Bangsa iblis atau bangsa jin itu tidak bisa melihat alam kubur, bahkan masuk ke alam kubur itu tidak bisa. Bangsa jin, setan, iblis ya. Ini pengakuan dari Panglima Dajjal si mata satu bilang ke saya. Dan juga Panglima Dajjal si mata satu itu tidak bisa tembus ke langit, naik ke langit itu tidak bisa. Saya tanya, kamu bisa nggak tembus ke langit? Nggak bisa. Kamu bisa nggak masuk ke alam kubur? Dia bilang nggak bisa. Jadi Panglima Dajjal si mata satu itu hanya bisa masuk ke alam dunia dan alam jin saja, seperti itu ya. Jadi pernah menerangkan kawan saya ini pas lagi sadar dia tuh ngasih tahu ke saya, tuh kamu bisa tolong aku nggak? Tolong apa namanya, dia mau masuk lagi Panglima Dajjal ke tubuhku, seperti itu. Jadi sosok Panglima Dajjal itu kayak mana sosoknya? Jadi sosok Panglima Dajjal itu dia tinggi besar juga. Tinggi besar, dia memakai mahkota, kepalanya memakai mahkota dan ada tanduknya. Kemudian bertaring giginya ya, Panglima Dajjal si mata satu. Matanya tetap dua tapi buta satu ya. Seperti itu. Inilah pengakuan dari kawan saya yang di dalam tubuhnya ada Panglima Dajjal si mata satu ya, pas lagi sadar ya. Itu ngasih tahu ke saya. Bahkan dia pun pas lagi sadar kadang berusaha untuk menghindarkan supaya nggak berbicara dengan saya, khawatirnya mencelakain saya. Karena pada saat dia nggak sadar, dia bilang ke saya, dulu kalau aku nggak sadar, kalau aku bunuh kamu, itu bukan aku yang ngebunuh, seperti itu. Itu Panglima Dajjal semata satu. Nah akhirnya aku ngerti, ya udah saya bilang gitu. Jadi saya itu jujur aja ya, saya itu berdoa kepada Allah setiap hari. Saya berdoa kepada Allah setiap hari. Ya Allah, lindungilah ya Allah hamba dari Raja Iblis Ajajil. Hamba berlindung ya Allah, tolong lindungi hamba dari Dajjal Al-Masih si mata satu ya Allah. Lindungilah hamba ya Allah dari Panglima Dajjal si mata satu ya Allah. Lindungilah hamba ya Allah dari bangsa jin, setan, iblis ya Allah. Saya melakukan doa ini setiap sholat, setiap hari melakukan sholat doa ini. Dan waktu itu saya juga berbicara dengan anak buah Dajjal. Anak buah Dajjal juga mengatakan kepada saya, kamu juga kuat katanya. Seperti itu. Jadi Panglima Dajjal si mata satu mengatakan saya kuat katanya. Terus saya jawab dengan jujur, saya ini orang bodoh.
Saya nggak hafal Quran, nggak hafal hadis lah, saya ini orang bodoh, orang nggak berilmu saya. Tapi kamu kuat. Apanya yang kuat? Saya nggak ngerti kan. Lalu dia memegang dada saya. Imanmu ini yang kuat, katanya. Jadi iman saya diakui oleh Panglima Dajjal si mata satu itu kuat. Iman saya itu kepada Allah itu kuat gitu. Padahal jujur aja ya, saya ini orang bodoh, orang yang gak berilmu lah. Tapi saya diakui iman saya itu kuat sama Panglima Dajjal seperti itu. Bahkan Panglima Dajjal si mata satu itu bisa menguasai semua bahasa, dia bisa. Bahasa apa aja coba ngomong kalian kalau tidak percaya. Mau bahasa Inggris, bahasa Jawa, Sunda, Medan, bahasa apa aja lah, bahasa suku apa aja dia bisa dia. Semua bahasa dia bisa. Saya pernah bertanya kepada Panglima Dajjal, kamu bisa berbicara bisa negara? Bisa, semua bahasa saya bisa. Seperti itu. Jadi Panglima Dajjal ini cerdas dia, cerdas pintar dia. Seperti itu. Dan juga Panglima Dajjal ini apabila ditantang ya oleh bangsa jin, maka bangsa jin ini akan dibunuh. Dibunuhnya melalui dimakan. Seperti itu. Jadi kalau ada bangsa jin atau raja jin ya menantang Panglima Dajjal si mata satu, itu akan dibunuh melalui dimakan, seperti itu. Saya pernah melihat ya sendiri ketika kawan saya itu bergerak-gerak begini mulutnya kan. Jadi si bangsa jin itu disedot dia, dimakan sama Panglima Dajjal. Jadi saya tanya, kamu makan ya bangsa jin itu? Iya, dia bilang gitu kan. Terus saya tanya sama Panglima Dajjal, kenapa? Itu ada bangsa jin katanya di atas nantangin saya, saya makan dengan cara disedotkan, seperti itu. Saya juga dikasih tahu tempat-tempat bangsa jin berada, ya. Jadi bangsa jin di tempat-tempat pokoknya tempat-tempat tuh ada. Jadi saya mau adalah berkata jujur aja lah, lebih baik ya. Jadi saya dikasih tahu tempat itu, anak buah Dajjal tempat kumpul itu ada di jembatan Karangsari Gunung Sari, di bawahnya ya. Itu tempat di bawahnya, di kolong jembatan Karangsari Gunung Sari itu jembatan itu, di kolongnya itu tempat bangsa iblis jin itu di bawahnya itu. Itu bahkan Panglima Dajjal sering ke situ, mampir ke situ. Tempat kumpulan para iblis di situ ya. Rumahnya iblis bangsa anak buahnya Dajjal tuh. Dan juga ada lagi di jembatan Kandang Kebo itu di saat Cibogo ya. Di Kandang Kebo itu di jembatan di bawahnya itu tempatnya anak buah Dajjal juga di situ. Itu aku dikasih tahu rumahnya. Bahkan saya juga pernah diajak main ke Kandang Kebo main. Bahkan saya juga mau diajak main ke alam jin itu, tapi saya gak mau, nolak itu, gak mau. Kenapa saya nolak? Saya takutnya berbuat syirik kepada Allah kan, takut berbuat syirik kepada Allah. Saya takut, gak mau. Takut juga saya gak bisa balik lagi ke alam dunia. Kalau saya sudah masuk ke alam jin, saya takutnya gak bisa balik lagi ke alam dunia, seperti itu kan. Apalagi saya punya anak juga kan gitu. Saya nggak mau. Saya pernah juga ditawarin supaya mata saya ini, saya sama Panglima Dajjal mata satu ditawarin mata saya ini supaya bisa melihat bangsa jin ya, bangsa jin, bangsa iblis. Tapi saya menolak, nggak mau. Saya takut berbuat syirik kepada Allah gitu ya. Jadi saya pernah mendengar dari ceramah Ustadz Paijar ya namanya. Dia spesialis ahli ruqyah. Ustadz Paijar ini spesialis ahli ruqyah. Dia pernah mengatakannya, barang siapa yang bisa melihat bangsa jin, bangsa iblis, dia seorang manusia,
maupun itu ulama, maupun itu wali, ya, maka di matanya itu ada jinnya, seperti itu, maka ditolak persadatannya, ya, seperti itu. Jadi kesaksiannya bohong, seperti itu. Nah, disitulah saya ingat nasihat dari Ustadz Paijar, spesialis ahli ruqyah, ahli jin, ya, namanya Ustadz Paijar, ya. Jadi saya menolak. Pada saat saya ditawarin untuk melihat bangsa jin, saya menolak, gak mau. Dan juga saya ditawarin untuk masuk ke alam jin, juga saya gak mau. Diajak main, saya mau dipertemukan sama bangsa iblis, bangsa jin, saya di jembatan Kandang Kebo di saat Cibogo di situ. Dan juga waktu malam sih saya kan jualan cilok nih. Jualan ciloknya berangkat maghrib, saya pulang subuh gitu. Jadi selama 3 tahun, ya, sekarang udah 3 tahun jalan. Itu selama 3 tahun jalan, saya kalau malam gak pernah tidur. 3 tahun, coba bayangkan. Ada nggak manusia yang selama 3 tahun gak tidur malamnya? Siangnya tidur, ada nggak? Coba sama seperti saya. Saya pengen tahu mana orangnya. Manusia yang selama 3 tahun gak pernah tidur, ya. Sama seperti saya. Saya selama 3 tahun jalan nih gak pernah tidur kalau malam. Mulai maghrib saya dagang kan, siap-siap, nanti pulangnya menjelang subuh. Subuh saya baru tidur, seperti itu, ya. Jadi saya itu gara-garanya ya sering, karena malamnya gak tidur. Jadi bangsa iblis, bangsa setan itu kadang sering mengganggu saya, kadang nakut-nakutin saya. Pernah juga saya waktu dagang cilok, ya, malam, saya pulang jam 1 malam, kadang jam 2 malam, ya, kadang jam 12 malam. Itu saya dilempar sama bangsa jin. Kan lagi musim buah, ceritanya musim mangga kan. Jadi si mangga itu gedebuk, bunyinya gitu. Aku lagi dorong gerobak pas pulang jualan cilok. Saya cari gerobak mangganya mana ya, kok nggak ada, tapi ada suaranya. Kedua kali gedebuk lagi kan, cari lagi mana ya, saya cari-cari kok nggak ada. Nah, ketiga kali bunyinya beda lagi, perlak, seperti itu. Otak saya ini nggak berpikir kalau itu bangsa jin atau bangsa setan iblis, nggak berpikir otak saya. Jadi pikiran saya biasa saja. Yang ketiga kali ini udah bunyi perlak, saya mikir, otak saya ini mikir, merespon, jangan-jangan ini bangsa jin. Ya udah, aku balik aja, ya. Sebenarnya itu saya ketakutan, tapi berusaha untuk tenang. Ini udah merinding ini. Waktu saya nyari buah mangga, nah merinding itu. Nah pas itu jalan, ya udah saya jalan seperti biasa. Di hari berikutnya pohon beringin. Pada saat saya pulang jam 11 nih, baru jam 11 malam. Ceritanya gas saya tuh habis. Saya balik dulu ke rumah, mau ambil tabung gas. Pohon beringin di tetangga saya digoyang-goyangnya. Pohon beringin goyang-goyangnya, dia bergerak gini-gini kan. Kenceng banget ya pohon beringin kan. Padahal gak ada angin. Aku mau nyebut nama Allah aja, susah banget. Tapi tetap saya dorong gerobak. Susah. Jadi ketika kita merespon kalau itu pohon bergoyang-goyang, itu bangsa jin, itu kita tuh kayak kaku gitu, kayak kram, mulut kita tuh gak bisa ngomong, kayak kaku gitu. Tapi saya udah berusaha untuk tenang gitu. Saya berusaha untuk tenang. Nah habis itu saya balik lagi, nggak ada lagi kan. Nah di hari berikutnya hampir tiap malam saya dilempar sama bangsa jin kan. Kadang-kadang bambu tuh dilempar, petak, seperti itu. Itu pun pada saat mangga gedebuk jatuh, itu daun-daun sama ranting-ranting putus. Tapi yang anehnya, benda jatuh itu nggak ada gitu. Itu yang anehnya, seperti itu.
Tapi alhamdulillah ya, dalam waktu saya diganggu sama bangsa jin setan ya, itu saya cuman diganggu pergerakan pohon aja sama lemparan batu, tapi nggak kena ke badan saya atau kena kepala saya, enggak gitu. Seperti itu. Disitulah saya berbicara dengan Allah kan, ya Allah tolong lindungi saya ya Allah dari bangsa jin setan iblis ya Allah. Saya berbicara langsung dengan Allah seperti itu. Inilah yang namanya disebut iman kuat ya. Siapapun muslim bisa berbicara dengan Allah, siapapun dia. Itu. Kita ngomong aja dengan Allah langsung. Pada saat kita begini, kita berdoa aja, ngomong sama langsung. Ya Allah, tolong lindungi aku ya Allah. Allah dengar kok. Allah pasti akan menjaga kita, akan menolong kita. Karena kita sudah berbicara kepada Allah seperti itu. Itulah yang disebut iman kuat ya. Jadi siapapun seorang muslim bisa berbicara dengan Allah. Bicara aja, ngomong langsung sama Allah. Itu. Seperti itu. Nah, inilah pengalaman saya selama jualan cilok malam, berangkat maghrib atau berangkat isya, pulangnya menjelang subuh. Jadi saya tuh paling sering diganggu sama bangsa jin setan iblis ya, diganggu seperti itu. Saya cuma diganggu pohon-pohon bergoyang-goyang aja, akan tetapi saya nggak pernah diganggu dengan penampakan ya, penampakan dari bangsa jin setan iblis. Saya nggak pernah dikasih penampakan seperti itu ya, karena saya udah ngomong sama Allah, berdoa sama Allah, ya Allah saya nggak mau melakukan kesyirikan ya Allah. Ya Allah, apabila saya melihat bangsa jin itu disebut melakukan kesyirikan, tolong ya Allah jangan ditampakkan kepadaku ya Allah. Saya nggak mau melakukan kesyirikan kepadamu ya Allah, saya nggak mau ya Allah. Seperti itu, kita bicara langsung kepada Allah seperti itu. Jadi Allah ngerti, Allah paham apa keinginan kita itu. Walaupun kita orang bego, jujur aja ya, saya ini orang bego, orang bodoh, orang nggak ngerti ilmu agama pun saya masih cetek. Tapi kalau masalah iman, 100% iman saya kepada Allah 100%. Saya nggak pernah yang namanya menduakan Allah, nggak pernah saya melakukan kesyirikan, melakukan kemusyrikan, menduakan Allah, saya nggak pernah. Jujur aja saya. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu seperti apa? Kemusyrikan itu yang percaya dukun, ya seperti itu. Yang pergi ke dukun, seperti itu. Berobat ke dukun, seperti itu. Mempercayai ramalan-ramalan, seperti itu. Kalau saya posisinya ini, itu di tubuh kawan saya kan ada Panglima Dajjal si mata satu, jadi menyampaikan ke saya. Jadi saya menyampaikannya ke publik gitu. Seperti itu. Jadi saya tidak melakukan kesyirikan. Itu saya hanya menyampaikan gitu. Seorang muslim pasti sudah tahu kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad didatangi raja iblis namanya Ajajil. Raja iblis Ajajil disuruh sama Allah bertemu dengan Nabi Muhammad. Seperti itu. Pernah ini saya mendengar ceritanya ini. Lalu ngobrol lah Raja iblis Ajajil dengan Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan saya, kalau Nabi Muhammad berbicara dengan Raja iblis Ajajil, terus menyampaikannya juga kepada umatnya Nabi Muhammad, kira-kira Nabi Muhammad melakukan kesyirikan enggak? Kemusyrikan enggak? Coba. Nabi Muhammad berbicara dengan Raja iblis Ajajil. Begitu juga dengan saya. Saya berbicara dengan Panglima Dajjal si mata satu kan. Akan tetapi saya mah tidak berbicara langsung dengan Panglima, tetapi lewat di tubuh kawan saya. Jadi yang namanya jin, setan, iblis itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia ya. Saya jelaskan, bisa masuk ke dalam tubuh manusia seperti itu.
Ini saya akan kasih contoh ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kepada para ulama yang spesialis ahli ruqyah juga ya. Jadi kalau bangsa jin, iblis itu masuk ke tubuh manusia seperti ini ya. Ini tanda titik hitam ini pintu masuk jin ya, pintu masuk jin setan. Apabila di badan kita terdapat ada tanda titik hitam ini, entah di tangan, entah di paha, entah di punggung, entah di perut, ya, itu berarti di dalam tubuhnya ada bangsa jinnya, bangsa jin, setan, iblis. Akan tetapi kalau bentuknya seperti ini, nah, ada dua. Ini pintu masuk jin ini ada dua. Nah, ini levelnya ada panglima. Ini namanya panglima Dajjal ya. Kalau titik dua ini di dalam punggungnya terdapat ada tanda titik hitam ini macam tompel, itu levelnya sudah panglima ini. Kalau titik dua ini pintu masuk panglima Dajjal ini. Aku kasih tahu itu. Panglima Dajjal si mata satu ngasih tahu ke saya, kamu coba lihat di punggung. Dan begitu saya lihat di punggung kawan saya seperti ini. Jadi aku tanya, ini tanda titik hitam di punggung ini apa katanya? Saya tanya gitu kan. Itu pintu masuk saya. Panglima Dajjal berbicara seperti itu kepada saya. Itu. Jadi buat kawan-kawan, mohon maaf, saya katakan sekali lagi, saya tidak pernah yang namanya melakukan kesyirikan, kemusyrikan ya. Saya hanya sekedar menyampaikan kebenaran berita ini. Sebagaimana Nabi Muhammad berbicara dengan Raja Iblis Hajjajil, terus sesudah berbicara Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Begitu juga aku pernah dengar ada hadis Tamim Andari itu, ketika dia bertemu dengan Dajjal kan, itu hadisnya ketika bertemu dengan Dajjal Al-Masih si mata satu, dia berbicara ini, nah setelah berbicara itu dari Tamim Andari ini menyampaikannya kepada Nabi Muhammad seperti itu. Nah pertanyaan saya, orang yang berbicara dengan Dajjal Al-Masih si mata satu, terus juga Nabi Muhammad berbicara dengan iblis, Raja Iblis Hajjajil, Nabi Muhammad berbicara. Nah dengan juga saya berbicara dengan Panglima Dajjal si mata satu, apakah saya termasuk melakukan kesyirikan? Padahal Nabi Muhammad juga melakukannya, Tamim Andari juga melakukannya, bahkan mereka nampak secara nampak langsung, sedangkan saya nggak nampak. Saya hanya melalui perantara sesama manusia yang di tubuhnya ada Panglima Dajjal si mata satu, seperti itu. Itu kan sama, hampir sama kan, cuman berbeda aja. Kalau Nabi Muhammad bedanya sama saya itu, Nabi Muhammad berbicara dengan Raja Iblis Hajjajil itu saling lihat, saling tatap-tatapan. Begitu juga Tamim Andari berbicara dengan Dajjal Al-Masih si mata satu, itu tatap-tatapan muka langsung. Berbeda dengan saya. Kalau saya mah berbicara dengan Panglima Dajjal melalui kawan saya berbicara. Di tubuh kawan saya ini ada bangsa iblis namanya Panglima Dajjal si mata satu. Sampai sekarang kawan saya itu sakit udah 2 tahun. 2 tahun sakit itu, gak ada ulama satupun yang bisa ngeluarin bangsa iblis namanya Panglima Dajjal si mata satu. Kalaulah ada ulama yang ilmu tinggi, spesialis ahli ruqyah yang bisa mengeluarkan Panglima Dajjal si mata satu, mohon untuk temui saya, datang saya, dan mohon untuk minta tolong ya, keluarkan Panglima Dajjal si mata satu yang ada dalam tubuh kawan saya kalau bisa. Tapi saya juga mau ngasih tahu resikonya ya. Resikonya juga ditanggung sendiri. Kalau terjadi kematian berhadapan dengan Panglima Dajjal si mata satu, saya nggak mau tanggung jawab. Dan juga saya nggak bisa bayar untuk
para ulama ya, yang bisa ahli ruqyah, yang bisa mengeluarkan bangsa iblis atau jin, saya nggak bisa bayar, jujur aja. Jujur aja saya ini orang miskin, orang nggak punya duit. Cuman saya mau minta tolong doang gitu. Bagi ulama yang berilmu tinggi yang bisa mengeluarkan bangsa iblis, Panglima Dajjal, mohon temuin saya dan datang gua. Itu kawan saya tuh sakit 2 tahun, di dalam tubuhnya tuh ada Panglima Dajjal si mata satu. Gak ada satupun ulama yang bisa. Bahkan dia juga sempat putus asa datang ke dukun. Dukunya malah dicekik, dukunya sama Panglima Dajjal, ampun-ampun dukunya. Tapi saya gak mau menyebutkan nama desanya, takutnya jadi jelek nama desanya seperti itu ya. Seperti itu, gak mau saya menyebutkan nama desanya, takutnya jadi jelek ya. Nah, inilah kisah hidup pengalaman saya tentang saya dikasih tahu tentang hal-hal yang gaib ya. Dan saya juga sudah menceritakan kepada ulama. Saya nggak mau menyebutkan nama ulamanya siapa, dan juga nama desa-desanya siapa aja saya nggak mau ya. Pokoknya saya sudah menyampaikan kepada 3 ulama kampung ya. Tapi satupun ulama yang di kampung ya, nggak mau saya menyebutkan namanya, nama desanya juga saya mau, takutnya jadi jelek ya, seperti itu. Jadi saya sudah menyampaikan kepada 3 ulama. Jadi nggak ada yang percaya sama saya satupun, nggak ada. Kalau saya sudah berbicara dengan Panglima Dajjal mata satu, nggak ada yang percaya itu. Tapi saya yakin kepada Allah, saya bisa menyampaikan kebenaran ini, dan saya juga bisa membuktikan untuk tes kejujuran saya melalui sumpah pocong. Saya berani melakukan sumpah pocong untuk tes kejujuran saya, dan juga saya berani untuk melakukan sumpah mubah lah untuk ngetes kejujuran saya ya, seperti itu. Apabila saya berbohong, maka saya siap untuk diajab oleh Allah. Bahkan saya pun siap untuk dilemparkan oleh Allah ke neraka jahanam ya, kalau saya berbohong ya. Kalau saya berbohong, hari ini juga saya siap dibunuh Allah langsung ya, kalau saya berbohong ya. Kalau saya sudah berbicara dengan Panglima Dajjal si mata satu melalui tubuh kawan saya itu. Kawan saya ini kalau di tubuhnya ada Panglima Dajjal si mata satu, dia kadang sadar kadang enggak, kadang sadar kadang enggak, begitu. Tapi begitu sama orang lain dia sadar, tapi kalau begitu sama saya dia kadang enggak sadar, seperti itu. Jadi kalau Panglima Dajjal si mata satu itu, dia merespon dengan saya itu sangat cepat. Jadi kalau ngobrol dengan saya, Panglima Dajjal itu nyambung. Akan tetapi kalau Panglima Dajjal berbicara dengan orang yang lain, dia bakal nggak nyambung. Gitu. Seperti itu. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.